Intinya dari yang kalian di TV-TV itu permainan sugesti sih. Sugesti aja. Jadi benar-benar menguatkan sugesti orang, biar orang itu misalkan mudah nggak fokus atau apa, jadi sih mungkin dari situnya yang bisa saya lihat. Komentarin ya. Tapi kalau itu benar atau salah dan itu settingan atau enggak, itu kembali lagi ke ya itulah pokoknya. Nanti pindah lagi, lama-lama misalkan dideketin kalau sampai sini udah takutnya gitu-gitulah. Itu misalkan ada terapi perilaku yang dilakukan gitu. Itu mungkin beberapa contoh kecil dari psikoterapi sih. Gitu sih. Sama terakhir nih. Biasanya kita tahu kan orang-orang psikologi itu kan ya identik dengan namanya hipnotis ya, hipnoterapi ya. Nah, kan aku masih S1 kan. Ini kan S2 ya kan. Berarti lebih tahu dong harusnya ya kan. Nah, itu biasa yang membuat bener nggak sih kayak kuya-kuya atau aduh sebut nama lagi. Yang apalah, mungkin terserah lah. Siapa tahu naik nanti channel ini jadi naik kan. Kuya-kuya banyak yang nggak sebut dari tadi. Buzzer ya kayak Romi Rafael, hipnoterapi gitu-gitu. Itu benar bisa terjadi nggak sih atau itu cuma emang ya mereka punya kekuatan lain yang bukan namanya psikologi. Karena hipnoterapi sendiri kan ada ilmunya juga kan sebenarnya. Nah itu emang terjadi benar-benar ada atau itu waktu yang settingan TV menurut seorang Ilham, seorang S2 psikolog. Pada dasarnya itu mungkin saya nggak tahu ya, mungkin mereka punya ilmu lain atau pelajaran lain yang didapetin gitu ya. Tapi dalam artian biasanya hipnoterapi pun itu ada sertifikasinya lagi, Lip. Ya, jadi memang walaupun yang S2 psikolog klinis pun nggak langsung dapat itu. Mereka perlu belajar lagi segala macam. Tapi memang ada ya? Hipnoterapinya ada, tapi bentuk pendekatannya gimana, setahu saya mungkin agak beda sama yang di TV gitu ya. Kayak tisu terbakar langsung. Iya gitu-gitu. Terlelap. Nah, tapi kalau yang bisa saya lihat sih sebenarnya intinya dari yang kalian di TV-TV itu permainan sugesti sih. Sugesti aja. Jadi benar-benar menguatkan sugesti orang, biar orang itu misalkan mudah fokus atau apa, jadi sih mungkin dari situnya yang bisa saya lihat. Komentarin ya. Tapi kalau itu benar atau salah dan itu settingan atau enggak, itu kembali lagi ke ya itulah pokoknya. Gitu. Rating YouTube, rating TV ya? Iya. Gila ya, keren ya? Ya bisa dibilang itu sih, kayaknya mainnya nguatin di sugesti orang. Sugesti orang. Tapi mereka kan bisa ngobrol juga gitu kan? Ini bisa juga kalau misalnya di kita, kalau sebagai orang psikolog melakukan gitu. Kurang tahu. Ya mungkin bisa, mungkin ada pembelajarannya lagi ya. Intinya sih mainin sugesti sama mungkin dari alam bawah sadar sih, menaikkan si alam bawah sadar gitu. Karena menurut Sigmund Freud itu kita punya ego super ego ya. Masih ingat ya? Masih ingat dong. 6 tahun kan kuliah. Oh 6 tahun. Nah jadi sebenarnya itu sih yang mungkin yang aku dapatkan pertanyaan-pertanyaan tentang yang agak-agak agak-agak ditanya netizen lah. Bukan netizen sih, terlalu banyak komentar-komentar tapi itu yang biasanya ditanyakan ya kan. Nah baru sama kan udah psikolog nih, jadi seorang Ilham yang dulu kan S1 udah jadi psikolog itu gimana dipandang keluarga, pandang orang-orang sekeliling gimana sih? Ada nggak pride-nya khususnya ya, biar orang-orang kan yang psikologi juga wah ternyata gue udah jadi setara dengan tenaga kesehatan lainnya karena punya SIP kan? Iya, SIP kan. Bayar 175 ya daftarnya. Lu lupa pokoknya kalau udah keluar uang baiknya jangan diinget lah gitu ya. Oke. Orang kaya. Oke, terus gimana? Jadi ada nggak perubahan itu? Perubahan sebenarnya kalau ngejalaninnya kayak gitu aja. Bingung. Di satu sisi tuh ada rasa seneng gitu ya bisa ngambil ini sampai beres karena dan kebetulan kan aku ngambilnya yang klinis. Jadi kayak baru lebih banyak kayak perjalanan mengenal diri lah gitu, ngerasa jadi kayak disadari ya banyak perubahan yang aku rasain lah dibanding dulu kayak aku tahu kan gini sebelum akhirnya bisa membantu orang lain. Tapi di satu sisi juga kadang ada bebannya juga, Lip, dalam artian misalkan
ketemu siapa misalkan, oh kan psikolog harusnya bisa dong gini-gini ya, padahal kan aku kayak kalau udah ketemu wilayah misalkan, kalau udah ketemu temen ya aku menjadi aku di pertemanan aja, bukan orang yang akan tahu segala macam ya gitu. Jadi kayak kalau seneng tapi kalau memang kadang ada ngerasa ketakutan juga ada gitu. Kayak depan kamera takut ya? Enggak sih. Oh enggak, tadi takut. Takut. Berarti abang main ini ya, main peran juga berarti ya? Iya, yang pasti itu sih penghayatan akan peran aja. Kalau misalnya kamu di kerjaan, ya kamu sebagai misalnya kalau psikolog ya, lagi konseling ya itulah hayatilah sebagai psikolog. Tapi kalau di luar nggak usah bawa-bawa beban psikolognya sih, baiknya gitu. Jadi kita profesi apapun ya, jadi baiknya kita itu membuat kita juga lebih sehat dan lebih enjoy juga ngejalanin. Dan ada kode etiknya juga kan, maka jadi psikolog kita harus melakukan apa iya, gitu ya? Betul. Oke. Gila sih, keren sih. Sangat luar biasa kita hari ini ya. Pada saat jam berapa tuh? Masih jam 11. Baru nyampe jam 10 tadi, parah. Gak nyampe sejam sini, masih 20 menit juga sih nanti kalau bisa digabung. Tapi thank you loh buat sharing-sharingnya Kak Ilham. Nanti mungkin di next time kita cari nanti masalah-masalah lagi di lingkungan. Kita nanti how our brainstorming ini akan mencari Kak Ilham karena Kak Ilham ini adalah seorang psikolog ya. Bingung. Iya. Ya udah. Nah, mungkin ada ide terakhir nih dari pertanyaan dari aku sih. Kemungkinan Kak Ilham ini akan menjadi seorang dosen nggak? Kan bisa gampang. Sejauh ini nggak. Lumayan loh. Karena kayak lumayan loh. Sejauh ini enggak sih, karena dulu aku dengar dari ada yang 15 loh. Ini beneran? Oke, ya bisa dibilang enggak sih, karena ngerasanya bukan ke situ sih jalannya. Passionnya nggak ke situ ya. Kayak ngajar orang tuh kayaknya ngerasa nggak bisa ngajar sih. Ini ngambil klinis kan? Iya. Jadi bukan ngambil IO berarti? Bukan. Ngambil klinis. Walaupun ngambil klinis, nggak mau ngebalik ke jadi ya nggak, lebih ke kerja tapi di luar juga ada konseling gitu sih. Ya selamat lah Anda para senior yang lagi ngambil. Kenapa tuh? Dosen-dosen sekarang, karena Anda nggak akan digantikan sama Kak Ilham. Lah, kok gitu? Kan Kak Ilham. Bapak yang mau jadi dosen ya? Enggak sih, aku nggak cukup IPK. 6 tahun IPK segitu. Bu Nilu Ayu, tolong Bu, izinkan saya. Oh, dia dosen pembimbingnya? Enggak, dia tuh yang megang jadi ketua SKM. Bukan ketua apa namanya? S2. Ketua S2-nya. Tolonglah Bu, kami kan angkatan 2011 2013 ini masih IPK kecil-kecil ya. Mungkin di psikologi Maranatha boleh izinkan saya. Oke, terima kasih buat Kak Ilham, terima kasih juga sharing-sharingnya. Nanti akan aku tunjukkan di description untuk nanti nama Instagram Kak Ilham. Mungkin nanti nama channel YouTube-nya juga ya. Dia punya channel YouTube sebenarnya. Dia punya channel YouTube. Tapi mati ya. Tapi mati. Semoga ini termotivasi sih. Jadi saya mau bikin juga. Kan udah ada kamera jelas ya, mirrorless lagi ya. Jangan biasa plus ya kan. Jadi baru setelah itu baru nanti bisa hubungin Kak Ilham langsung ya. Kalau misalnya ada masalah kesehatan mental, nanti hubungin beliau aja. Awal-awal kalau misalnya nanti WA di awal itu cuma gratis. Biasa WA di awal. Ya Allah. Setelah itu akan berbayar. Anda yang siapa mau datang ke psikolog semua akan Anda bayar karena capek mendengar cerita orang, bener ya? Ya, capek adalah capeknya. Tapi kalau misalnya ada duit, enggak ya? Enggak gitu juga. Kode etik ya. Oke. Thank you semuanya. Selamat malam. Selamat pagi, siang, malam lagi nonton dimanapun juga. Dan salam dari kami yang lagi di kota Jakarta, lagi terkungkung para pandemi. Tapi kok bisa kesini? Ya kan udah PPKM level 3. Udah kayak PUBG aja ada level-levelnya. Oke. Ya. Dadah. Bye-bye. Thank you Kak Ilham ya. Oke. Dadah. Baru sama nanti salam buat Pak Timo. Oh iya, salam buat Pak Timo. Semoga cepat healing lagi. Iya, semoga cepat balik lagi dan bisa bikin konten lagi ya. Makasih semuanya. Bye.